guys, ketemu lagi sama aku Sekar. Nah, judul konten aku di bawah ini sudah tahu kalau aku mau angkat tentang jerawat. Pasti semua sudah tahu ya jerawat itu apa, bentuknya kayak gimana, kadang ada di muka, di punggung. Nah, yang paling ngeselin itu tuh bagian sini nih, bibir atas. Bener gak? Sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan nyalakan juga loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Aku mau cerita sedikit nih, dulu zaman waktu aku SMP jerawat aku tuh ada 10 lebih sampai kuliah. Ya kadang-kadang berkurang, kadang-kadang makin banyak sih. Sebagai perempuan aku tuh minder banget waktu itu. Mana saat aku lagi PDKT sama seseorang lagi, aduh, lama-lama makin menjauh, sungguh menyayat hati. Nah, setelah itu makin kesini jerawat itu udah bosen di muka aku. Terus pergi deh satu persatu. Tapi setiap bulan selalu ada jerawat yang nempel. Mungkin karena masa puber atau masa menstruasi. Nah, usut punya usut, aku sangat-sangat menyukai makanan pedas. Benarkah pedas bisa menimbulkan jerawat? Bagaimana dengan kacang, coklat, dan lain-lain? Simak berikut ini ya, jangan di skip. Nah, menurut Wasita Atmaja tahun 2008, jerawat adalah salah satu penyakit kulit berupa peradangan pada folikel polisebasia yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul, dan nodul. Terjadinya akibat gangguan produksi kelenjar minyak yang berlebihan, sehingga mengakibatkan penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Nah, jerawat muncul pada semua usia, tetapi pengaruh hormonal yang membuat jerawat lebih sering muncul pada masa remaja. Berdasarkan jurnal yang aku temui pada tahun 2014 yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian akne vulgaris atau jerawat pada remaja di SMK Taruna Pekanbaru tahun 2014 oleh Hastuti Marlina, Heti Ismainar, di sini mereka meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan jerawat. Hasilnya sebanyak 57,3% responden memiliki pengetahuan yang kurang tentang jerawat. Sebanyak 54,7% responden mengalami jerawat karena mengonsumsi makanan yang dapat memicu timbulnya seperti kacang-kacangan, yaitu kacang tanah, lalu coklat, gorengan, makanan pedas, susu, keju, serta junk food. Dan berdasarkan penelitian ini, responden yang mengonsumsi makanan yang dapat memicu timbulnya jerawat beresiko 2,88 kali mengalami jerawat dibandingkan dengan responden yang tidak mengonsumsi makanan yang dapat memicu timbulnya jerawat. Jadi kesimpulannya, responden di jurnal ini yang mengonsumsi kacang tanah, gorengan, junk food, makanan pedas, coklat, keju, dan susu dapat mempengaruhi perkembangan dan keparahan jerawat. Itu. Next. Lalu, aku menemukan artikel dari luar negeri yang berjudul Update on Diet and Acne oleh Mary S. Matsui, PhD, formerly from the Department of Dermatology, Columbia University, New York, volume 104, number 1 on July 2019. Nah, artikel ini merangkum sejarah kepercayaan tentang diet dan jerawat. Ulasan baru dipublikasi data tentang komponen makanan yang dapat memodifikasi keparahan jerawat dan menguraikannya. Nah, Akademi Amerika saat ini memberikan pedoman dan rekomendasi dermatologi untuk diet dan jerawat. Di dalam artikel ini mengatakan bahwa telah dilaporkannya jerawat tidak ditemukan pada populasi orang barat, di mana diet paleolitik yang tidak termasuk konsumsi karbohidrat tinggi, indeks glikemik susu, atau produksi susu lainnya. Biasanya, diet orang barat paling sering makan gula yang tinggi, olah biji-bijian, protein tinggi, dan susu tinggi lemak, dan menurunkan tinggi gula. Studi menunjukkan bahwa jerawat sangat tinggi diwariskan 81% varians populasi dikaitkan dengan faktor genetik. Nah, genetik itu bawaan dari gen, ya, orang tua, atau dari sebelum-sebelumnya. Nah, diet indeks glikemik atau glycemic load tinggi diyakini untuk merangsang jerawat dengan merangsang insulin seperti growth factor 1 yang menginduksi proliferasi keratinosil dan sebosit serta menstimulasi produksi androgen.
Apa sih indeks glikemik itu? Nah, berdasarkan penelitian diketahui bahwa makanan yang memiliki kadar glukosa atau indeks glikemik yang tinggi dapat memicu munculnya jerawat. Hal ini disebabkan glukosa yang tinggi akan merangsang hormon insulin, yaitu salah satu hormon yang berfungsi dalam mengolah glukosa dalam tubuh kita. Kenaikan kadar hormon insulin dalam tubuh darah yaitu dapat memicu peningkatan jumlah sel kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada wajah kita. Hal inilah pada akhirnya akan memicu timbulnya jerawat. Selain itu, tinggi kadarnya glukosa dapat memicu munculnya jerawat karena meningkatnya produksi minyak yang bersifat lebih kental. Ini dapat menyebabkan penyumbatan pada pori-pori wajah, lalu pada akhirnya dapat memicu prosesnya peradangan. Baru-baru ini menemukan hubungan positif antara susu, total susu, susu utuh, susu rendah lemak, dan konsumsi susu skim dengan terjadinya jerawat, tetapi tidak dengan yogurt dan mengonsumsi keju. Pedoman AAD ini, forum publik mereka menyarankan bahwa diet glikemik dapat mengurangi jumlah lesi pada jerawat, dan diet tinggi glikemik serta susu berkorelasi dengan tingkat keparahan jerawat. Nah, itu cukup jelas kan, gengers? Penjelasan dari aku. Nah, aku sudah merangkum jurnal dari Pekanbaru dan artikel dari New York agar mudah dipahami oleh kalian semua. Jangan lupa share ya ke teman-teman kalian video ini untuk mencegah serta tidak memperparah jerawatnya. Dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa subscribe ya dan share. Nyalakan juga loncengnya. Terima kasih.